Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hartati dengan NIM 12010726219. Tujuan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas struktur dari Bapak Pangoloan Soleman, RSPD MSI selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Kimia Anorganik 2. Adapun judul dari presentasi kali ini yaitu unsur transisi. Unsur transisi. Teman-teman sudah tahu belum apa itu unsur transisi? Baiklah, unsur transisi adalah unsur logam dengan kulit elektron D atau F yang tidak lengkap dalam keadaan netral atau kationik. Elemen transisi terdiri dari 56 dari 103 elemen. Logam transisi diklasifikasikan menjadi balok D yang terdiri dari unsur 3D dari SC sampai Cu, kemudian 4D dari Y sampai Ag, 5D dari HF sampai Au, dan balok F yang terdiri dari lantanida dan aktanida dari La sampai Lu, dari AC ke Lr. Kemudian sifat fisik unsur transisi. Unsur transisi dan tetangganya menunjukkan sifat logam yang khas. Secara umum, mereka dapat ditempa, ulet, konduktor, panas, dan listrik yang sangat baik, dan memiliki kilau logam. Perak adalah konduktor listrik terbaik pada suhu kamar. Tembaga adalah unsur yang paling umum digunakan untuk menghantarkan listrik. Aluminium digunakan untuk kabel transmisi kasar karena lebih unggul dari tembaga dalam hal harga dan konduktivitas per berat. Kawat aluminium telah dikritik untuk penggunaan rumah tangga. Ini dapat menimbulkan korosi pada titik kontak dan terlalu panas akan menyebabkan kebakaran. Kemudian dalam titik leleh unsur transisi ini juga sangat berbeda dan batasnya sangat lebar. Sebagian besar memiliki titik leleh yang tinggi. Kemudian tungsten dengan titik lelehnya itu sekitar 3400 derajat Celcius, digunakan untuk filamen lampu pijar. Unsur ekstrim lainnya adalah merkuri. Ini adalah cairan pada suhu kamar dan digunakan dalam termometer. Selanjutnya yaitu sifat kimia unsur transisi. Yang pertama yaitu mempunyai berbagai macam bilangan oksidasi. Yang kedua, banyak senyawanya bersifat paramagnetik. Nah, teman-teman bisa melihat dari tabel, yaitu contohnya pada ion Cu, dia memiliki jumlah elektron yang tak berpasangan itu ada 1. Kemudian momen menurut perhitungan BM-nya itu sekitar 1,73 dan momen menurut pengamatan BM-nya itu sampai 1,7 sampai 2,2. Kemudian adapun sifat kimia unsur transisi yaitu juga ion unsur transisi itu berwarna. Contohnya itu terletak pada magnesium atau Mn yang jumlah elektron yang tak berpasangan itu berjumlah ada 5. Kemudian dalam bilangan oksidasi plus 2 dia memiliki warna yaitu merah jambu. Kemudian dalam bilangan oksidasi plus 3 dia memiliki warna hijau. Kemudian plus 4 dia memiliki warna coklat. Plus 5 dia memiliki warna biru, plus 6 dia memiliki warna hijau, dan pada bilangan oksidasi plus 7 yaitu dia berwarna ungu. Kemudian unsur-unsur transisi dapat membentuk senyawa kompleks. Selanjutnya yaitu konfigurasi elektron unsur transisi. Selanjutnya yaitu konfigurasi elektron unsur-unsur transisi. Pengisian orbital D yaitu D1 sampai dengan D10 dan F yaitu
F1 sampai dengan F14, unsur transisi tidak selalu beraturan. Dalam pengisian D terjadi kombinasi orbital D dengan S, sedangkan dalam pengisian F terjadi kombinasi antara F dengan S, dan kadang-kadang ditambah dengan D. Kita bisa melihat dari tabel periodik. Jika dilihat dari unsur sebelumnya, ternyata ada beberapa penyimpangan. Contohnya yaitu Cr yang konfigurasi elektronnya itu 3D, 3D5, dan 4s1. Padahal seharusnya yaitu konfigurasi elektronnya itu adalah 3D4 dan 4s2. Penyimpangan itu terjadi akibat tingkat energi elektron tersebut lebih rendah dari yang seharusnya. Contohnya energi 3D3 dan 4s1 lebih rendah dari 3D dan 4s2. Nah, penyimpangan itu terjadi tidak berlaku umum, maka harus dijelaskan satu persatu. Adapun unsur dari deret transisi pertama mempunyai konfigurasi elektron dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu elektron inti berada dalam konfigurasi argon. Yang kedua, 2 elektron dalam orbital 4s untuk 8 anggota dan 1 elektron 4s untuk 2 sisanya yaitu Cr dan juga Cu. Dan yang ketiga, sejumlah elektron 3D berkisar dari 1 pada Sc sampai 10 pada Cu dan juga Zn. Jadi konfigurasi elektron unsur transisi dapat teman-teman lihat biasanya kita memakai, secara umumnya kita memakai dari sistem periodik unsur. Oke, selanjutnya variasi tingkat oksidasi unsur transisi. Dalam senyawa unsur transisi selaku mempunyai bilangan oksidasi positif dan nilainya dapat bervariasi dari +1 sampai dengan +8 sesuai dengan golongan-golongan yang ada pada periodik unsur. Kemudian ada beberapa hal penting yang ditemukan dalam tabel sistem periodik unsur. Yang pertama yaitu kebanyakan unsur transisi mempunyai lebih dari 1 bilangan oksidasi. Dan yang kedua, unsur pada kolom sebelah kiri bilangan oksidasinya itu yang stabil cenderung nilainya tinggi. Umumnya bilangan oksidasi tertinggi unsur transisi ini sama dengan golongannya. Dan yang ketiga, unsur transisi bagian bawah cenderung mempunyai lebih dari 1 bilangan oksidasi yang stabil. Contohnya pada unsur 3B. Unsur 3B itu ada Se, Sc, ada Y, ada lantanida juga. Kemudian Sc itu memiliki bilangan oksidasi yaitu +3 dengan tanda bintang, yaitu menandakan bahwa Sc itu stabil. Kemudian dari golongan 4B itu ada Ti, yaitu bilangan oksidasinya itu ada +2, +3 dan +4 bintang. Ya, nah di +4 bintang itu tandanya dia stabil. Kemudian di golongan 5B ada V +1, +2, +3, +4 bintang dan +5. Nah, +4 bintang itu menunjukkan bahwa dia stabil. Kemudian dari golongan 6B dari Cr yaitu +2, +3 dan +6. Begitu seterusnya. Teman-teman dapat melihat dari tabel yang saya lampirkan. Selanjutnya, meskipun mempunyai berbagai bilangan oksidasi, unsur transisi berbeda dalam hal kemudahan dan mencapai bilangan oksidasi tertentu dan dalam kestabilannya. Stabilitas suatu bilangan oksidasi untuk logam transisi atau logam, apakah senyawa berada dalam bentuk padat atau dalam larutan. Nah, contohnya dari TiCl2 adalah senyawa yang
yang tercirikan dengan baik sebagai padatan, tetapi Ti2+ dioksidasi menjadi Ti3+ oleh oksigen terlarut dalam larutan berair dan bahkan oleh air itu sendiri dan sebaliknya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang sifat magnetik senyawa unsur transisi. Baiklah, dari sifat magnetik senyawa unsur transisi ini, materi yang dapat ditarik oleh medan magnetik disebut dengan ferromagnetik, tetapi tidak semua atom yang paramagnetik bersifat ferromagnetik. Logam murni yang ferromagnetik hanya besi, kobalt, dan juga nikel. Keferromagnetikan logam ditentukan oleh ikatan antara atom logam tersebut, sehingga membentuk domain. Domain yaitu kelompok-kelompok atom paramagnetik yang arah kemagnetikannya sama. Jika arah kemagnetikan domain itu acak, maka materi tidak bersifat magnet. Sebaliknya, jika bila arah itu sama atau hampir sama, akan memberikan sifat magnetik kepada materi itu. Jika logam yang ferromagnetik diletakkan dalam medan magnet yang mengakibatkan domainnya tersusun searah secara berangsur, domain yang telah searah menimbulkan medan magnetik makin lama makin kuat, sehingga jumlah domain yang searah sangat besar. Bila medan magnetik dihilangkan, bahan ferromagnetik itu tetap bersifat magnetik atau magnet permanen. Jika hal yang sama dilakukan terhadap logam yang paramagnetik tetapi tidak ferromagnetik, akan terjadi sifat magnet yang lebih kecil karena tidak ada domain. Akan tetapi setelah medan magnetik ditiadakan, sifat magnetiknya hilang karena arah kemagnetikannya itu pada atom-atomnya kembali acak, dan sebenarnya itu tidak ada magnet yang sungguh permanen, sebab kemagnetan bisa hilang oleh panas yang mempercepat gerakan domain sehingga acak kembali. Kemagnetan juga bisa berkurang bila dipukul atau dipukulkan kepada benda keras. Selanjutnya yaitu hubungan konfigurasi elektron magnetik dengan sifat magnetik. Sebagian unsur transisi mempunyai elektron tidak berpasangan pada orbital D-nya, seperti yang telah dikemukakan bahwa atom atau molekulnya yang demikian akan bersifat magnet atau paramagnetik. Contohnya pada Fe yang konfigurasi elektronnya itu adalah 3D6 dan 4s2. Sebenarnya tidak ada magnet yang sungguh permanen, sebab kemagnetan itu bisa hilang oleh panas yang mempercepat gerakan domain sehingga acak kembali. Begitupun seterusnya. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang peran katalitik logam unsur transisi. Kemagnetan luar biasa untuk spesies yang gas membuat sebagian logam transisi seperti Ni dan Pt merupakan katalis heterogen yang baik. Kemudian bilangan oksidasi yang beragam tampaknya menjadi penyebab kemampuan beberapa ion logam transisi yang dapat berfungsi sebagai katalis dalam reaksi oksidasi reduksi tertentu. Masih dalam katalisis jenis lain, pembentukan ion kompleks dapat memainkan peran penting pembentukan ion kompleks yang merupakan keistimewaan dari sifat kimia logam transisi. Kemudian salah satu dari sifat penting unsur transisi dan senyawanya yaitu kemampuannya untuk menjadi katalis reaksi-reaksi di dalam tubuh. Contohnya terdapat dari enzim sitokrom oksidasi yang berperan dalam mengoksidasi makanan.
Enzim ini dapat bekerja bila terdapat ion Cu2+ dan beberapa logam transisi atau senyawanya. Telah digunakan secara komersial sebagai katalis pada proses industri seperti TiCl2. Terdapat polimerisasi alkena pada pembuatan plastik. Itulah tadi peran katalitik logam unsur transisi. Dan yang terakhir yaitu dampak negatif unsur transisi. Pada dasarnya dampak dari unsur transisi disebabkan adanya pemanfaatan unsur transisi. Jadi telah bermanfaat ternyata juga menimbulkan masalah lingkungan. Adapun dampak negatif dari pemanfaatan unsur transisi antara lain yaitu dari limbah Fe itu terdapat pada penggolongan logam besi. Jika limbahnya dibuang ke sungai dapat menyebabkan pertumbuhan fitoplankton yang tidak terkendali. Hal ini menyebabkan penurunan kadar oksigen dalam air sehingga akan mengganggu pertumbuhan ikan dan hewan lainnya. Yang kedua yaitu CR dalam penyamakan kulit. Krom digunakan dalam penyamakan kulit untuk mencegah mengerutnya bahan sewaktu. Nah, dari pencucian, krom ini sangat beracun dan akan menyebabkan kanker. Kemudian ada magnesium dalam pengelasan dan pembuatan baja. Pada pengelasan dan pembuatan baja dengan logam NN akan dihasilkan suatu asap dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, asap inilah yang akan bersifat racun dan dapat mengganggu sistem saraf pusat. Dan yang terakhir yaitu Cu. Pada penambangan tembaga akan terbuang pasir sisa yang masih mengandung logam Cu tadi. Jika pasir itu dibuang ke perairan maka akan membahayakan organisme-organisme yang terdapat di perairan tersebut. Baiklah, dari pemaparan materi-materi tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa unsur-unsur transisi adalah unsur logam yang memiliki kulit elektron D atau F yang tidak penuh dalam keadaan netral ataupun kation. Unsur transisi terdiri dari 56 dari 103 unsur logam. Nah, logam-logam transisi diklasifikasikan dalam blok D yang terdiri dari unsur logam transisi dan diklasifikasikan dalam 3D dari SC sampai CU, 4D dari Y ke AG, dan 5D dari AF, dan begitu seterusnya. Nah, unsur-unsur transisi dan tetangganya memperlihatkan sifat logam yang khas. Umumnya mereka dapat ditempa, liat, bersifat penghantar panas dan listrik yang baik, dan memiliki kilap logam. Seperti perak adalah penghantar listrik yang terbaik pada suhu normal. Dan kemudian materi yang dapat ditarik oleh medan magnetik yaitu ferromagnetik, tetapi tidak semua atom yang paramagnetik bersifat ferromagnetik. Kemudian logam murni yang ferromagnetik hanya besi, kobalt, nikel, dan keferromagnetikannya itu ditentukan oleh ikatan antara atom logam tersebut sehingga membentuk domain. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari materi unsur transisi. Jika ada kesalahan dari kesadaran saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.